Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem imunitas tubuh pada manusia. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang diguncangkan oleh adanya penyakit yang menjadi pandemik, yaitu penyakit corona. COVID-19 atau corona adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat menyerang manusia dan bersifat menular. Lantas, apakah tubuh kita hanya akan diam saja jika diserang? Apakah tubuh kita akan melawan? Kalaupun melawan, bagaimanakah caranya? Kita akan bahas itu pada materi kita hari ini, yaitu sistem imun atau imunitas tubuh. Secara alami, manusia dan hewan harus mempertahankan tubuhnya dari serangan patogen. Dalam hal ini bisa berupa benda asing, mikroba ataupun virus, termasuk juga jamur, toksin, dan yang lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Mengapa mikroba dan virus mengarah ke tubuh kita? Nah, karena di dalam tubuh kita merupakan salah satu lingkungan yang mendukung perkembangbiakan dari mereka, dari mikroba maupun dari virus ataupun dari jamur. Oleh karenanya, kita sudah dibekali dengan dua jenis imunitas atau kekebalan. Yang pertama adalah innate immunity atau kekebalan non spesifik atau kekebalan alamiah. Yang kedua adalah acquired immunity atau kekebalan spesifik atau biasa dikenal sebagai kekebalan yang diperoleh ataupun kekebalan adaptif. Yang pertama, innate immunity. Kekebalan alamiah atau non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu yang sehat dan siap mencegah dan menyingkirkan patogen secara cepat. Innate immunity berlaku untuk semua jenis antigen dan bersifat responsif atau responnya cepat. Untuk jumlahnya dapat meningkat pada kondisi terinfeksi. Ini merupakan salah satu gambaran ketika salah satu jamur masuk ke dalam tubuh, maka akan ada sel yang memfagosit patogen ini. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah acquired immunity atau imunitas adaptif atau imunitas yang diperoleh, merupakan sistem kompleks yang memberikan respon spesifik terhadap antigen yang spesifik. Respon ini berkembang hanya setelah individu terpapar oleh patogen atau agen pembawa tertentu seperti bakteri, virus, racun, atau substansi asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Secara ringkas, untuk innate maupun acquired immunity bisa kita lihat pada rangkuman berikut. Pada saat tubuh terpapar oleh mikroba, patogen, dalam hal ini bisa bakteri, virus, racun, ataupun yang lainnya, maka akan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penyerang, dalam hal ini virus ataupun bakteri. Yang pertama adalah pertahanan innate immunity atau tadi ya, kekebalan alamiah. Sifatnya adalah responsif, respon cepat untuk semua jenis patogen. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada external defenses, meliputi skin atau kulit, mukus membran atau membran mukus atau lendir ya. Kemudian ada secretion atau sekresi. Kalau pertahanan pertama ini sudah dilalui atau tembus ya, maka invading microbes atau patogen ini akan masuk dan dihalangi oleh pertahanan kedua, yaitu internal defenses yang meliputi phagocytic cell, kemudian ada antimicrobial proteins, kemudian ada respon peradangan atau inflammatory, kemudian ada natural killer cell. Nah, masing-masing pertahanan ini memiliki karakter tersendiri. Jika kedua pertahanan awal ini sudah tembus ya, misalkan tubuh kita itu terserang virus, kemudian pertahanan pertama tadi untuk kulit, mukus, dan sekresi itu tidak bisa menghambat laju virus tersebut, maka masuk ke pertahanan kedua, phagocytic cell, antimicrobial protein, respon peradangan, dan natural killer cell. Nah, kalau
ini semuanya sudah tembus, maka harapan berikutnya ada pada acquired immunity. Acquired immunity ini responnya lambat dan hanya bekerja untuk agen atau patogen spesifik saja. Meliputi dua hal. Yang pertama adalah pembentukan humoral response atau antibody. Yang kedua adalah cell mediated response atau cytotoxic limfosit. Karena responsnya lambat inilah, maka untuk acquired immunity membutuhkan waktu. Nah, di dalam kaitannya dengan gejala virus corona, secara umum tubuh akan memproduksi antibodi itu dalam waktu 2 minggu atau 14 hari ya. Jadi selama masa karantina itu tubuh berperang untuk membentuk antibodi dalam melawan virus COVID-19. Kita bahas yang pertama untuk external defense ya. Sini pertahanan pertama untuk innate community. Lapisan pertama untuk innate community atau kekebalan atau imun alamiah. Yang pertama adalah skin, lapisan kulit dan juga membran mukosa atau membran lendir. Secara umum ini merupakan barrier fisik ya, barrier fisik atau pertahanan fisik yang dapat mempertahankan masuknya mikroorganisme dan virus. Kemudian beberapa sel pada lapisan membran mukosa ini akan menghasilkan mukus ataupun lendir ya. Contohnya ada di tenggorokan, kemudian ada di sistem reproduksi wanita, itu yang paling mudah untuk diamati. Nah, lendir tersebut akan menghasilkan cairan yang bersifat menjebak atau traps ya. Menjebak siapa? Menjebak mikroba dan partikel-partikel lainnya. Ini merupakan salah satu contohnya pada trachea ya. Di trachea terdapat epitel bersilia, sel-sel epitel bersilia yang mana akan menyapu mukus, menyapu lendir dan juga mikroba yang sudah tertangkap menuju ke atas. Kemudian nantinya kita akan keluarkan dalam bentuk dahak. Seperti itu. Yang kedua, sekresi dari kulit atau skin dan membran mukosa memberikan kondisi atau lingkungan yang tidak nyaman untuk tinggal bakteri. Sekresinya bisa berupa yang pertama adalah larutan acidity atau larutan yang bersifat asam yang mana akan memberikan pH 3 hingga 5 dan cukup untuk menghambat pertumbuhan koloni bakteri tertentu. Yang kedua, mengeluarkan salah satu protein dalam bentuk enzim yang dinamakan lisozim, jenis enzim yang dapat mencerna benda asing atau bakteri. Setelah apabila lapisan eksternal sel ya, external defenses itu tembus, maka patogen dalam hal ini bisa virus, bakteri ataupun jamur yang masuk ke dalam tubuh kita harus melewati pertahanan berikutnya yaitu internal cellular dan chemical defenses. Internal cellular defenses meliputi banyak sekali bagian dari fagositosis ya. Fagosit tipe dari salah satu tipe dari sel darah putih. Nah, sel darah putih ini bisa mencerna ya, invading mikroorganisme. Jadi sifatnya adalah mencerna atau memakan mikroorganisme yang menyerang tubuh kita, kemudian akan menginisiasi adanya peradangan, respon peradangan atau inflamatory. Ini cara kerja dari sel-sel fagosit. Jadi ketika ada mikroba, maka si fagosit ini, sel-sel fagositik, sel darah putih, akan membuat suatu serukan atau lekukan yang meliputi dari si patogen ini. Kemudian akan memasukkan ke dalam tubuhnya, dalam vakuola.
Kemudian lisosom yang mengandung enzim akan dikeluarkan dari sel fagosit ini. Kemudian keduanya akan bergabung. Kemudian terjadi pencernaan dari si patogen oleh lisosom ya, oleh lisosom yang mengandung enzim. Kemudian hasil pencernaan ini kemudian akan dikeluarkan. Microbial debris is released by exocytosis. Jadi sisa dari pencernaan patogen atau mikrobia akan dikeluarkan melalui siklus exocytosis. Ini tata cara atau bagaimana si phagocytic cell ini bekerja. Makrofag spesifik tipe dari fagosit. Untuk makrofag, salah satu tipe dari fagosit dapat ditemukan berpindah melalui tubuh ya. Jadi salah satu sifat dari sel darah putih adalah memang dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menembus membran, menembus pembuluh darah. Can be found in various organ of the lymphatic system. Dapat ditemukan pada macam-macam organ pada sistem limfatik. Sistem limfatik nanti kita bahas lebih lanjut. Kita sudah pernah membahas ini ya, sistem limfa pada sistem peredaran darah. Sistem limfa yang disebut juga sebagai kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, adanya adalah nodus dan juga tonsil. Ya. Sistem limfa memiliki peran aktif dalam pertahanan tubuh melawan patogen. Kenapa? Karena tadi ya, dia membawa sel-sel limfosit. Oke, berikutnya ada antimikrobial protein. Beberapa jenis protein yang memiliki fungsi untuk menginet dalam pertahanan ya. Oke. Antimikrobial protein ada sekitar 30 ya. Sistem komponen ada 30, kurang lebih 30 protein yang membuat sistem komplement, di mana dapat menyebabkan lisis dari invading cell atau sel-sel yang sudah terinfeksi dan membantu proses inflamasi. Kemudian meliputi juga interferon yang menghasilkan pertahanan melawan virus dan secara aktif membantu aktivasi dari makrofag. Contohnya ada IFN alpha atau interferon alpha diproduksi oleh leukosit yang terinfeksi virus, kemudian IFN beta atau interferon beta diproduksi oleh fibroblast yang terinfeksi virus. Berikutnya ada inflammatory response atau respon peradangan. Secara sederhana gambarannya seperti ini. Respon yang terlokalisir dipicu ketika sel jaringan yang rusak oleh bakteri atau kerusakan fisik membebaskan sinyal kimiawi seperti histamin dan prostaglandin. Sinyal tersebut merangsang pembesaran kapiler dan peningkatan permeabilitas kapiler di daerah yang terserang. Sel jaringan membebaskan zat kimia yang mengandung sel fagosit dan limfosit. Kemudian ketika fagosit tiba di tempat luka, mereka memakan patogen dan serpian-serpian sel dan jaringan itu pun akan mengalami penyembuhan. Inflamasi atau peradangan. Mungkin kalian pernah mengalami radang tenggorokan ya. Nah, pada saat peradangan itu pada hakikatnya adalah terjadi perang antara sel-sel fagosit melawan patogen atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya untuk peradangan disertai juga dengan rasa nyeri ataupun rasa sakit, kemudian ada kalanya menyebabkan demam. Nah, berikutnya ada natural killer cell. Natural killer cell merupakan sel khusus yang bersifat sebagai patroli atau penjaga tubuh dari serangan virus yang menginfeksi sel-sel tubuh dan menyebabkan kanker ya, dan sel kanker. Sel-sel yang menginfeksi tubuh dan sel-sel kanker. Menyebabkan apoptosis pada sel yang mereka serang atau kerusakan pada sel-sel yang mereka serang. Oke. Itu untuk
pertemuan pada sesi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video sesi selanjutnya. Nanti kita akan bahas untuk sistem pertahanan spesifik atau adaptif. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa kontak saya melalui WA ataupun email. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.